Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tujuan Pembelajaran. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Silviatun Sholihah. Yang kedua ada Maufiratul Khairiyah. Yang ketiga ada Lianur Afifah. Yang keempat ada Muhammad Habib Abdullah. Di sini tujuan pembelajaran membahas tentang 4 bab. Yang pertama ada pengertian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada klasifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada manfaat tujuan pembelajaran. Yang keempat ada rumusan tujuan pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengertian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menurut Percival dan Ellington, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Yang kedua, menurut Granton menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta didik setelah selesai pembelajaran. Yang ketiga, menurut Ibrahim dan Saudi memaparkan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki siswa-siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Menurut Daryanto menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran dan dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, bahwa tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan hasil belajar yang akan mengarahkan kepada sasaran siswa yang akan dicapai. Untuk materi yang kedua yaitu selanjutnya tentang klasifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan umum yang akan kita capai di lingkungan sekolah biasanya kita jabarkan dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil. Tujuan yang berfungsi sebagai perantara untuk mencapai tujuan umum dinamakan tujuan intermediate atau tujuan antara. Dalam penjabaran lebih lanjut, sesuai dengan tingkatan jenis sekolah dan program pendidikan yang diberikan, kita mengenal 4 tingkatan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional adalah rumusan kualifikasi umum yang diharapkan telah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Tujuan umum ini lazimnya dikemukakan di dalam dokumen-dokumen resmi negara seperti keputusan MPR, undang-undang, atau keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, tujuan institusional adalah rumusan kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat dan jenis lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah tertentu. Untuk melaksanakan tugas pendidikan seperti yang digariskan oleh tujuan umum pendidikan di atas adalah dibebankan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas yang harus diselesaikan dalam bentuk rumusan tujuan pendidikan institusional yang harus dicapai pada akhir program pendidikannya. Yang ketiga, tujuan kurikuler adalah rumusan-rumusan kualifikasi yang khusus yang harus dimiliki oleh setiap murid atau pelajar atau mahasiswa setelah mereka mengikuti program kegiatan kurikuler. Misalnya, kita mengenal bidang-bidang kurikulum seperti matematika, IPS, IPA, bahasa, pendidikan, dan sebagainya. Maka masing-masing bidang kurikulum atau bidang studi tersebut mengemban tugas-tugas yang dirumuskan dalam tujuan kurikuler. Dan yang terakhir, tujuan instruksional adalah rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh murid atau pelajar atau mahasiswa setelah mengikuti pengajaran tersebut.
pada suatu saat atau pada jangka waktu tertentu. Maka dengan tujuan instruksional inilah kita benar-benar dapat menyusun suatu program pengajaran yang real atau nyata, karena tujuan kurikuler penyelesaiannya dibebankan pada suatu bidang kurikulum hanyalah bisa dilaksanakan pada kegiatan instruksional dalam bidang kurikulum tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu tentang manfaat tujuan pembelajaran. Manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran memungkinkan guru tahu secara tepat tingkah laku siswa yang bagaimana yang diinginkan dalam suatu pelajaran. Kemudian, guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk keberhasilan siswa. Tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam mengevaluasi seperti membuat pertanyaan tes secara langsung untuk tujuan mengajar mereka. Secara spesifik, manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari perspektif peserta didik dan perspektif pengajar. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah membantu dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui harapan pengajar secara jelas. Yang kedua menjadi pedoman untuk fokus belajar. Yang ketiga yaitu mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya, manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif pengajar adalah membantu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembelajaran seperti memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, teknik pengukuran dan evaluasi pembelajaran yang benar. Yang kedua yaitu membuat feedback dan evaluasi menjadi sangat jelas dan terarah. Sebab tujuan pembelajaran memberikan pernyataan yang jelas tentang apa yang akan dipelajari. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran akan lebih dirasakan sebagai sesuatu yang adil dan rasional. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran adalah cara yang berguna untuk mengkomunikasikan tidak hanya bagi siswa atau mahasiswa, tetapi juga bagi pengajar yang mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lanjutan. Yang keempat yaitu memberikan sarana atau alat untuk mengukur sejauh mana belajar level lebih tinggi dimasukkan dalam suatu desain mata pelajaran. Di sini saja saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang rumusan tujuan pembelajaran. Terdapat rasionalitas perlunya dirumuskan tujuan pembelajaran tersebut dalam merancang suatu program kegiatan pembelajaran. Jadi dalam rasionalitas itu perlu dirumuskan tujuan pembelajaran dalam merancang sebuah program dari pembelajaran tersebut. Dalam hal ini menurut Sanjaya mengungkapkan pendapat atau alasannya mengapa perlu dirumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Di antara dari rumusan atau alasan, Sanjaya mengatakan tentang pentingnya atau perlunya dirumuskan sebuah tujuan pembelajaran tersebut ada 4. Yang pertama yakni rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Jadi tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman, intinya jadi pegangan atau pedoman panduan dari kegiatan belajar siswa tersebut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dan mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol atau mengondisikan dalam menentukan batas-batas dan kualitas dari pembelajaran siswa tersebut. Itu tadi dari menurut Sanjaya tentang alasan-alasan mengapa perlu dirumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya menurut Sanada, dengan penjelasan dari Sanjaya di atas tadi, Hamalik memaparkan rasionalitas pentingnya tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ini kalau menurut Hamalik, beliau memaparkan yang pertama untuk menilai pembelajaran, dalam arti yaitu pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai berhasil atau sukses.
itu apabila siswanya itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh gurunya. Jadi suatu pembelajaran itu dikatakan berhasil apabila siswanya itu telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu untuk membimbing siswa, mengarahkan siswa tentang belajar mengajarnya harus gini, harus apa yang dilakukan siswa itu. Yang kedua yaitu mengajarnya harus gini, harus apa yang dilakukan siswa itu. Yang kedua yaitu untuk membimbing siswa intinya. Yang ketiga yaitu merupakan kriteria untuk merancang. Jadi untuk merancang sebuah kegiatan pembelajaran sebelum dimulai pembelajarannya tersebut, yaitu perlu rancangan harus apa ini atau gimana. Yang keempat yaitu menjadi semacam media untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Zaini dan kawan-kawan ini ya pendapat yang terakhir dari Zaini. Jadi yang kedua kan yaitu memaparkan bahwa terdapat 4 dasar pemikiran yang berkaitan dengan mengapa harus merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi dari Zaini ini memaparkan alasan-alasannya dari rumusan tujuan pembelajaran tersebut sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Di antara dari alasan Zaini yang pertama yaitu untuk memfokuskan pengajar tentang apa yang seharusnya diajarkan dan untuk menghindari pemberian materi pembelajaran yang tidak relevan atau tidak sesuai. Jadi seorang pengajar ini difokuskan tentang apa yang seharusnya dia ajarkan kepada siswa agar tidak terjadi pemberian materi pembelajaran yang tidak relevan. Yang kedua yakni untuk memfokuskan peserta didik atau siswa terhadap apa yang harus dipelajari yang seharusnya dipelajari bagi siswa. Dengan kata lain menghindari pembelajaran atau pemberian materi yang tidak relevan. Itu yang kedua kalau menurut Zaini dan kawan-kawan. Yang selanjutnya yang ketiga untuk menentukan metode. Jadi menentukan metode yang lebih disukai atau cocok untuk pengajaran. Yang ketiga ini yaitu menyesuaikan atau menentukan metode yang sekiranya cocok atau disukai untuk pengajaran bagi siswa. Yang keempat yaitu untuk memfokuskan bahan ujian dan membantu untuk pemilihan tes atau item tes yang terbaik yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi yang keempat ini memfokuskan bahan ujian, jadi difokuskan bahan ujian dan membantu untuk pemilihan tesnya atau item tesnya yang terbaik sekiranya harus gimana, tes atau item tes yang terbaik yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi yang keempat ini memfokuskan bahan ujian, jadi difokuskan bahan ujian dan membantu untuk pemilihan tesnya atau item tesnya yang terbaik sekiranya harus gimana yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Itu tadi jadi dari saya yaitu penjelasan tentang rumusan tujuan pembelajaran. Sekian. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang mengenakan, saya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.